Maaf ya Bu Ani, jangan tersinggung. Jangan lupa, lu deketin tuh Neng Biba. Ma pulang dulu ya. Bu Ani, saya pulang dulu ya. Sekali lagi, maafin ya, jangan tersinggung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, nih orang gimana sih? Gua ke kanan, lu ke kanan. Gua ke kiri, lu ke kiri. Ikut-ikutan aja lu. Trikis, saya ikut-ikutan. Apa ya? Oh jelas namanya jalan umum ya wajar kalau pentok-pentokan. Gini aja, saya ke sini, ibu ke situ. Adil toh? Iya, ngapa jadi lu ngatur-ngatur gue? Terserah gue mau lewat mana juga. Kalau ibu ndak mau diatur, ibu pergi kemana-mana besok lagi bawa jalan sendiri. Ih, jalan ketemu sama orang kayak lu, ribet amat gue. Kalau ndak mau diribetin, hidup aja di alas roban. Siapa ya? Kemarin ngegas, sekarang ngegas lagi. Nggak bisa dibiarin. Nah apa yang harus tahu ini? Jangan-jangan dia adalah kloningannya Mak Tona. Ada Mak Tona satu aja dunia kacau balau apalagi ada dua. Wah, nggak bisa dibiarin. Dugaan lu bener, Pi. Terus? Iya, gue minta Nina tetap di situ, jangan kemana-mana. Nina itu sebenarnya anak baik. Baik banget tuh bocah. Cuman seperti ada sesuatu yang memberatkan hati dia. Yang gue nggak tahu itu apa. Intinya Nina nggak boleh kemana-mana. Cukup di Makmur aja. Khawatir kalau dia keluar Makmur, dia bakal jauh dari kebaikan. Dan lu tahu sendiri kan, Yanto Kober. Masih inget? Khawatir Yanto Kober masih nyari-nyari Nina. Yang jelas intinya Nina cukup di Makmur. Itu udah paling bener buat. Iya. Tinggal kita ngelurusin benang-benang kusut yang ada di Pasar Makmur. Dengan apapun cara kita. Kita hilangin perselisihan di antara mereka. Dan yang paling penting, kita ngelawan fitnah iblis yang ada di situ. Lu ngomong apa sama Bang Apoy? Hah? Bang Apoy nanya-nanya lu kan? Karena emang lu di sini yang paling curigain. Kalau lu tahu diri, harusnya lu gak di sini lagi. Karena lu di sini cuma bawa penyakit. Sebelum gak ada tambah kacau, mendingan lu cabut dari sini. Jenggot! Kenapa kau bicara begitu ke Nina? Memang Nina yang punya salah apa buat kau? Sampai kau bisa usir dia kayak begitu? Lu udah pasti tahu, Man. Kenapa-kenapanya? Siu Mama Jenggot. Kakak Bu sudah pernah bilang berulang kali di pengajian. Menuduh tanpa bukti itu fitnah namanya. Menyesal belakangan. Gak ada gunanya tuh nggak? Sudah Nina, tidak usah pikir apa yang dia omong. Iya bang. Ini bang. Gak usah repot-repot, Biba. Gue udah gak apa-apa kok. Ini baru ya? Iya bang, pakai aja nggak apa-apa. Makasih ya, Biba. Sama-sama. Kalian habis berantem ya? Enggak, Biba, enggak. Enggak ada apa-apa kok. Tapi yang paling penting, Pang nggak ada urusannya. Nggak ada sangkut pautnya sama mukanya Opi babak belur gini. Bener? Ya udah kalau gitu saya permisi dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan lu? Pakai kait-kaitin Pang segala. Vi, iya sih, gua tahu selama ini lu belum punya pacar. Tapi seenggak-enggaknya lu bisa ngerti dong, bisa paham. Ini adalah siasat perempuan. Vi, seharusnya lu tuh merhatiin setiap kata yang keluar dari mulutnya Habibah. Maksudnya dia ngasih nih salep itu pengen tahu
kondisinya Paang gimana, ikut berkelahi apa kagak. Jadi nih Salep cuma sebagai media doang. Lu pikir dia ngasih ini cuman buat basa-basi? Allahu Akbar, Hamdah Sopi. Lu mah kagak paham-paham sih. Maksud gue, dia ngasih nih Salep, dia emang khawatir sama lu. Tapi dia juga sekalian pengen nanya kondisinya Paang gimana. Itu kalau kata pepatah mah, sambil menyelam minum air. Paham gue. Oh iya, kok ngomong-ngomong, si Patin kagak melakukan hal yang sama sama Habibah ya? Apaan? Ya nyari tahu lah tentang Paang. Emangnya Fatin itu lo? Kepo. Kepo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telat, Gi. Telat kunaon toh? Gak usah didengerin. Lu nyamber aja lu kayak bebek lu. Kukuruyu. Ayam. Baju baru. Buat apa, Mak? Ya elah lu pakai nanya. Pokoknya baju yang bisa bikin lu keren. Biar nanti perempuan pilihan emak kepincut ame lu. Maaf ya Bu Ani, jangan tersinggung. Mak, kenapa harus ngomong gitu sih, Mak? Lah emang harus gitu, Met. Kita hidup harus tahu sopan. Jadi kita kan nggak tahu nih apa yang kita lakuin itu nyakitin hati orang apa enggak. Jadi harus banyak-banyak minta maaf. Met, lu kenal Deng Diba nggak? Tahu? Hah, itu perempuan yang mau gue jodohin ame lu. Yang mana, Bule? Ibu-ibu itu cirinya begini. Orangnya kecil mungil. Saking kecilnya, bule itu bingung. Itu orang apa bibit oyong? Kulitnya putih mengkilap. Persis kayak rambut ubannya Pak Haji Boim. Penampilannya kuno. Persis kayak sepeda ontele Pak Dur. Terus wajahnya licin. Nggak ada pori-porinya. Ngomongnya juga licin. Makanya bule penasaran, jangan-jangan lidahnya ibu-ibu itu ndak ada pori-porinya. Ngomongnya licin banget, Nak Apoy. Nak Apoy harus menemukan siapa ibu itu. Siapa ya, Bule? Lah yo siapa? Nah, kalau bule tahu, bule ndak usah tanya sama Nak Apoy. Makanya bule ndak tahu, bule itu tanya sama Nak Apoy. Kok malah Nak Apoy itu tanya balik sama bule. Trikis. Nak Apoy, Iya, Bule. kalau Nak Apoy sudah menemukan siapa ibu-ibu itu, tolong dinasehatin. Selama ini kan Nak Apoy suka banget nasihatin orang-orang di pasar makmur. Sekali-kali dong nasihatin orang di pasar genjing. Kalau bule bertemu dengan ibu-ibu itu tadi, dengan gaya dan cara bicara yang masih sama kepada bule, Nak Apoy harus tanggung jawab. Karena kan bule sudah mengamanatkan sebuah pesan untuk mendidik ibu-ibu itu. Iya, Boy ya. Iya, Bule. Nggak usah bante. Tapi kan, Mak, Ya elah, emang masih belum jelas omongan Mak? Mak, bisa kan kita ngomonginnya di rumah aja? Ah, lu gimana sih? Lu udah di sini, gua di sini. Apa salahnya ngomong di sini? Pokoknya biar semuanya cepet beres. Met, kalau cari perempuan tuh yang kayak gitu. Maaf ya Bu Ani, jangan tersinggung. Jangan lupa, lu deketin tuh Neng Diba. Ma pulang dulu ya. Bu Ani, saya pulang dulu ya. Sekali lagi, maafin ya, jangan tersinggung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ani, maafin emak ya. Lain kali, kalau emaknya Ismet kesini lagi nggak usah didengerin. Bun Faruk, Bu Romla itu pelanggan di sini. Suruh sajalah ganti toko kelontong yang lain. Di sini kan masih ada toko kelontong yang lain selain di sini. Contohnya toko kelontongnya Bu Ani.
Uhti, Bang Faang itu jauh di atas segala-galanya. Uhti Biba jangan sampai tergoyahkan sama rayuan dan rong-rongannya emaknya Ismet.